Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kau tetap Allah selamanya. Ku sembah Yesus. Haleluya. Ku tinggikan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah, ku tinggikan. Haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku,
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Nah, pagi hari ini kita adalah orang-orang yang terus bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Sebab tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh yang dahsyat. Dialah yang mengendalikan, memimpin pribadi yang mau dipimpin oleh Dia. Dan ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dipastikan akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Karena kita berjalan di dalam jalurnya, kita selalu mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita persilahkan Roh Kudus untuk selalu memimpin, membimbing, mengatur kehidupan kita. Sebab hanya dengan pimpinan Roh Kudus saja, maka kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kita pakai kemauan kita sendiri, maka tidak heran kesulitan, kegagalan, dan sebagainya terus-menerus terjadi. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu berkuasa. Dan Dia sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, supranatural, dan luar biasa. Oleh karena itu mari bersandar sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dan mempersilahkan kuasanya, urapannya, terus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, mari kita lihat salah satu contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan seorang yang mau dipakai oleh Dia. Dalam hal ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal 14. Ya. Di situ kita akan mendapati seorang yang bernama Simson. Nah, kalau kita berbicara mengenai Simson, tentunya kita akan berpikir, wah ini orang yang hebat ini, orang yang kuat, betul. Tetapi ternyata kekuatan Simson bukan dari dirinya sendiri. Orang mungkin akan berpikir, wah Simson itu perawaannya tinggi, besar, raksasa. Mungkin ya mirip-mirip Goliat, kekuatannya luar biasa. Tidak ada deskripsi di sini mengenai postur atau ukuran tubuh Simson secara detail. Simson biasa-biasa saja, seperti layaknya kita, orang yang normal. Tetapi ada banyak kejadian supranatural yang terjadi. Itu karena Roh Kudus. Karena urapan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari kita saat ini memahami dengan benar bagaimana Roh Kudus itu berkuasa. Karena Dia adalah Roh Tuhan, Roh Allah sendiri. Nah, coba kita lihat dulu kisahnya ya. Seperti tadi saya sebutkan di dalam pasal 14. Itu kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama ya, Hakim-Hakim 14. Ayat yang pertama itu diceritakan di sana bahwa
Simson itu pergi ke Timna dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Ayat 2, ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkan dia menjadi istriku. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Jadi dalam satu peristiwa, itu Simson ini jatuh cinta kepada seorang perempuan yang ada di Timna. Ini daerah Filistin, ya tentunya orang Filistin juga. Nah, kemudian dia meminta kepada orang tuanya supaya bisa menikah dengan gadis itu. Artinya melamarkan di tempatnya di Timna. Nah, lalu kita lihat bahwa akhirnya orang tuanya ini sepakat dan berangkatlah mereka ke Timna. Tetapi di dalam perjalanan terjadi suatu peristiwa. Coba kita lihat ayat yang kelima sekarang ya. Langsung saja ayat yang kelima. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dan mengaum. Ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, jadi ternyata dalam perjalanan ke Timna tadi, Simson bertemu dengan seekor singa yang ganas. Nah, kalau kita secara normal, pada umumnya dan lazimnya kita bertemu singa seperti itu, maka kemungkinan besar ya caranya mengambil langkah 1000, ya lari. Karena kita tahu bahwa hewan ini buas, ganas. Dan kekuatannya juga sebetulnya kalau dihitung-hitung itu mempunyai ya kekuatan yang di atas kita. Baik larinya, sabetannya, pukulannya, ya. Ketika dia kakinya menyabet, nah itu sangat berbahaya dan menyebabkan, karena dia adalah predator, maka mangsanya itu bisa tercabik dan kemudian dengan mudah akan ditaklukkan dan kemudian akan dimangsa oleh si singa ini. Kecuali kalau seorang pemburu mempunyai peralatan lengkap dengan persenjataannya, maka ya tentunya dia akan bisa mengatasi singa seperti ini. Tapi pun pertarungan bukan pertarungan jarak dekat, karena sangat berisiko pertarungan jarak dekat seperti ini. Biasanya pemburu akan mengincar dari kejauhan dan kemudian menembakkan dengan senjata apinya atau senapannya dan sebagainya. Ya. Tapi kalau berhadapan langsung, kemungkinan nggak sempat untuk melakukan ya pembelaan, ya bertarung dalam jarak dekat. Tetapi apa yang terjadi dengan Simson di sini? Diceritakan di sana bahwa Simson ini dengan mudahnya mengalahkan singa tersebut. Coba kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-6 tadi, ya. Kan dikatakan
Sehingga singa itu dicabiknya seperti mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Nah, sampai di sini. Tangan kosong. Simson menaklukkan singa ini dengan tangan kosong, tanpa apa-apa di tangannya. Bukannya Simson yang dicabik-cabik oleh singa, tapi malah sebaliknya Simson yang mencabik-cabik singa tersebut. Seperti Simson mencabik-cabik anak kambing dengan mudahnya. Ya, tentunya hasil akhirnya adalah singa ini KO atau game over. Ya. Mati singanya di tangan Simson. Saudara sekalian, kalau secara natural, secara normal, hampir tidak mungkin dengan tangan kosong seseorang bisa bertarung jarak dekat dengan singa seperti itu dan bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si Simson ini. Karena tentunya kuku singa, cakarnya apa itu sangat berbahaya bagi kulit kita dan sebagainya. Tetapi yang terjadi di sini adalah Simson berhasil menaklukkan dengan tangan kosong. Dalam hal ini bukan karena Simson ini jago bertarung melawan singa, karena diceritakan di sini tidak setiap hari seperti itu, dan tidak ada data bahwa Simson ini memang latihannya itu bertarung lawan singa, bukan. Tetapi ada suatu rahasia besar. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-6 ini. Dikatakan di sana, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Berkuasalah roh Tuhan atas dia. Nah, ini ternyata rahasia kemenangan Simson atas singa tersebut. Yaitu karena Roh Kudus yang berkuasa atas dirinya. Andai kata tanpa Roh Kudus, maka mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin Simson yang akan dicabik-cabik oleh singa. Nah, kecuali Simson membawa senjata, entah tombak, pedang, atau senjata api, dan sebagainya. Tetapi dikatakan di sini tangan kosong, tanpa apa-apa. Nah, saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu sangat penting perannya dalam kehidupan kita semua. Dan jangan pernah kita menyepelekan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Biar kita senantiasa mempersilahkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Tentunya kita tidak sedang bertarung seperti Simson melawan harimau, singa, dan sebagainya. Tetapi ada singa yang jahat, singa yang juga ganas, yang merupakan musuh kita, yaitu iblis. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berusaha untuk menaklukkan kita semua, memangsa kita. Tetapi kalau kita bersama Roh Kudus, maka sebaliknya kita justru akan menang dengan urapan kuasa Roh Kudus. Singa iblis itu tadi, yang tentunya cukup menakutkan, itu tidak akan berdaya apa-apa ketika ada Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita betul-betul memahami hal ini dengan baik. Selalu minta Roh Kudus kuasai aku. Roh Kudus pimpin aku. Sebab tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa, Roh Kudus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita akan berhasil
dan berkemenangan. Tuhan sudah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, Parakletos, kepada kita, supaya kita tidak berjalan sendiri, menggunakan kekuatan sendiri, menggunakan kemampuan sendiri, tetapi kita dipimpin, diurapi, dikuasai Roh Kudus. Seperti Simson tadi, andai kata tidak ada Roh Tuhan, tamat riwayat Simson. Padahal dia sedang dalam perjalanan untuk melamar. Mungkin juga sekalian ya pesta pernikahan dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau ternyata Simson dimangsa singa? Maka bubar semuanya. Tetapi untung ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Maka Tuhan buat Simson berhasil. Dan masih ada banyak peristiwa dalam kehidupan Simson yang tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Roh Kudus. Pada akhir hidupnya, Simson ditaklukkan oleh orang Filistin. Karena apa? Karena dia tidak di bawah urapan kuasa Roh Kudus. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan Simson, maka dia dibuat Tuhan berhasil, berkemenangan. Oleh karena itu saudara sekalian, tidak ada pilihan lain bagi kita. Kalau kita mau berkemenangan, kita mau berhasil, maka kita harus selalu mau mempersilahkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Dia adalah Roh Allah sendiri yang berkuasa. Oleh karena itu sepanjang hari ini mari kita merendahkan diri di hadapan Dia dengan mengatakan, silakan Roh Kudus pimpin aku, urapi aku dalam segala hal, baik di tempat kerja, di rumah tangga, dimanapun Engkau memimpin, menguasai hidupku. Sehingga aku boleh selalu berjalan di jalur kebenaran. Dan dengan demikian, penyertaan Roh Kudus akan membuat kita menyaksikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Puji nama Tuhan saudara sekalian, hormati senantiasa Roh Kudus, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Silahkan Engkau berkarya dalam hidup kami. Berkuasalah sepenuhnya, kendalikan kami, pimpin kami Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang hidup, Roh Allah yang penuh kuasa, Roh Allah yang maha tinggi. Dan dengan pimpinanmu dipastikan kami melihat hari depan yang penuh harapan. Sepanjang hari ini berkat-Mu dilimpahkan, keberhasilan dan kemenangan. Dan kuasa darah Yesus melindungi kami. Kami semuanya tetap sehat, tidak bisa disentuh baik virus corona atau apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.